Miss Hand 40, Permukaan Tenang Laut. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, tidak buruk. Kemampuan seorang penonton untuk menyesuaikan emosinya cukup mengesankan. Klein berkomentar dalam hati saat ia melihat Golden Retriever di kursi belakang sepeda. Ia kemudian mengamati sepeda yang terlihat berbeda dari sepeda-sepeda di jalan. Dengan santai ia bertanya, apakah ini sepeda baru yang dirancang khusus untuk wanita? Apa maksudmu dirancang khusus untuk wanita? Jika kau ingin mengendarainya, kau juga bisa, jawab Audrey dengan senyuman. Aku hanya memberitahu orang-orang di perusahaan sepeda bahwa mereka perlu mempertimbangkan kebutuhan dari berbagai demografi. Ini adalah produk terbaru yang mereka rancang. Ini masih dalam tahap prototipe. Aku diberi sebuah prototipe untuk memberikan umpan balik kepada mereka. Sebuah ide yang sangat baik, puji Klein dengan senyum sebelum dengan penuh tanya pemikiran. Apakah kau mengenal pemilik perusahaan sepeda Backlund? Mata Audrey menyempit sedikit saat ia menjawab. Tentu saja, aku adalah salah satu pemegang saham utama di perusahaan sepeda Backlund. Pemegang saham utama? Aku hampir lupa tentang itu. Dia akhirnya berhasil. Klein sepertinya memahami sesuatu saat sudut bibirnya melengkung sedikit sambil menggelengkan kepala dengan cara yang merendahkan diri. Aku mengerti, imajinasi aku masih belum cukup baik. Bagaimana rasanya? Bagaimana perasaanmu setelah mengendarainya? Audrey memegang pegangan sepeda dan sedikit mengedarkan pandangannya, mengenang saat ia berkata, rasanya hebat, ini sangat cocok untuk wanita. Nona terhormat, itu bukan yang kau katakan beberapa saat yang lalu? Klein mengernyitkan keningnya, tetapi ia tidak mengganggu gadis itu. Audrey tersenyum dan melanjutkan, bagiku, ini bisa membantuku menyesuaikan suasana hati dan mengurangi stres. Rasanya seperti mengendarai kuda. Namun, itu membutuhkan peralatan khusus dan aku harus melakukannya di peternakan kuda di pinggiran kota. Tidak mungkin untuk membuat kuda berlari kencang di rumah atau di jalan. Rasanya kurang, tetapi sepeda tidak memiliki masalah itu. Aku bahkan bisa masuk ke ganggang yang tidak bisa dimasuki kereta kuda. Ini memungkinkan aku melihat pemandangan yang berbeda. Tadi aku melintasi sebuah rumah dan melihat taman mereka yang dipenuhi bunga. Itu membuatku merasa sangat bahagia. Oh, ketika aku bertemu dengan orang lain yang juga mengendarai sepeda, aku merasa sangat senang juga. Mereka bekerja keras untuk hidup, membawa sedikit harapan. Meskipun mereka sibuk dan terburu-buru, mereka tidak tampak lesu. Baiklah, jangan tertawa padaku. Aku tahu kau ingin mengatakan bahwa mereka yang mampu membeli sepeda pasti bukan dari lapisan masyarakat yang paling bawah. Aku hanya senang untuk mereka. Aku berharap suatu hari nanti aku bisa mengendarai sepeda di setiap jalan di Backlund. Klein mendengarkan dengan tenang saat suasana hatinya membaik. Dengan deskripsi Nona Justice, tampaknya mungkin bagi pemandangan itu muncul di hadapannya. Dan ini adalah perubahan sepele yang telah ia bawa ke dunia ini. Ia tertawa dan berkata, tidak, aku tidak punya cara untuk membantahnya. Itu terdengar sangat menarik. Ini yang ingin aku lihat di Backlund. Semakin banyak, semakin baik. Aku awalnya memiliki keraguan tentang beberapa hal, tetapi sekarang sepertinya aku memiliki lebih sedikit keraguan. Dengan itu, ia menunjuk ke 22 Phelps Street, pintu Yayasan Beasiswa Amal Loan. Ayo masuk, sepertinya akan segera hujan. Baiklah, aku akan memarkir sepeda. Audrey turun dari sepeda dan mendorongnya, serta Golden Retriever-nya menuju pintu belakang. Ada tempat parkir sepeda yang telah ditandai secara khusus. Itu berada di dalam ruangan, jadi tidak perlu khawatir tentang hujan. Di organisasi seperti Yayasan Beasiswa Amal Loan, semakin banyak staf yang sering perlu bepergian jauh ke Eastborough mulai mengendarai sepeda. Tentu saja, tidak ada dari mereka yang berani menjelajahi Eastborough terlalu dalam dengan alat transportasi seperti itu, karena segala sesuatu bisa dicuri di sana. Saat mereka mendekati pintu belakang, Susie melompat dari sepeda. Dia menoleh kembali melihat tempat sebelumnya dan berkata dengan bingung, Audrey, orang yang bernama Mr. Dantes itu memiliki nada campur aduk saat mendengar kau mengatakan bahwa kau adalah salah satu pemegang saham utama di perusahaan sepeda. Tetapi aku gagal menafsirkan maksud sebenarnya. Audrey mengerucutkan bibirnya dan tertawa. Aku sebelumnya mendengar bahwa Mr. Dantes adalah salah satu orang yang mencoba bersaing dengan Hibbert untuk membeli saham perusahaan sepeda. Aku mengerti sekarang. Suzy menunjukkan senyum yang jelas dan merasa senang dengan ketepatan pengamatannya. Di dalam Yayasan Beasiswa Amal Loan, Klein sangat pria sejati menunggu hingga Nona Audrey kembali dengan anjing Beyondernya dan mengikuti mereka ke lantai 2. Saat itu, seorang staf maju dan berkata kepada Audrey, Rektor Portland Moment dari Universitas Teknologi Backlund sedang menunggumu di ruang penerimaan.
Mengapa Rektor Momen ada di sini? Tanya Audrey dengan terkejut. Staf tersebut terlebih dahulu menyapa Direktur Dwayne Dantes. Sebelum menjawab, dia tidak mengatakan. Sebelum staf itu bisa menyelesaikan kalimatnya, Portland Moment yang kekar dan berwarna kemerahan keluar dari ruang penerimaan sambil menyisir rambut putihnya. Ia kemudian menekan tangannya ke dadanya dan membungkuk. Nona Audrey yang terhormat, mohon maafkan saya karena datang tanpa permisi. Di Loen, setelah saling mengenal, mereka menyapa wanita bangsawan dengan nama belakang mereka dan menyapa gadis muda dengan nama mereka. Sama-sama, jawab Audrey dengan sopan. Portland Moment adalah seorang rektor yang lebih memperhatikan akademis. Tanpa basa-basi atau pujian lebih lanjut, ia langsung berkata dengan senyum, "Inilah masalahnya. Aku ingin menambah laboratorium mekanik di Universitas Teknis kami. Tujuannya adalah untuk menciptakan dan mempromosikan berbagai teknologi mekanik yang membantu bisnis dan kehidupan sehari-hari. Aku ingin tahu apakah kau tertarik untuk menyumbang atau berinvestasi di dalamnya?" Dwayne, bagaimana? Apakah kau memiliki pemikiran untuk bekerja sama? Jangan khawatir, aku pasti akan mendapatkan hibah dari Komisi Pendidikan Tinggi. Ini adalah ide yang sangat baik, tetapi Backlund dan seluruh kerajaan mungkin terjerumus ke dalam pusaran setelahnya. Klein sedikit tertegun setelah mendengar kata-kata Rektor Momen. Audrey mengangguk sedikit dan berkata dengan senyum, "Itu terdengar menarik, tetapi aku perlu melihat lebih banyak informasi. Ini adalah tanggung jawab untuk diriku sendiri dan tanggung jawabku terhadapmu." "Aku juga berpikir begitu," tambah Klein. Portland Moment tertawa terbahak-bahak. "Tidak masalah, aku akan mengatur informasi itu saat aku kembali." Di Laut Kabut, di Golden Dream, German Sparrow sebenarnya khawatir tentang situasi Anderson. Juga apa arti mencari barang-barang yang terkait dengan wakil Laksamana Ailman. Banyak bajak laut secara liar mengejar sesuatu yang serupa, tetapi mereka belum berhasil. Danitz yang telah menerima pesan German Sparrow benar-benar bingung. Tapi terlepas dari kebingungannya, ia dengan serius dan hati-hati berterima kasih kepada Tuan Bodo. Setelah itu, ia meletakkan pancingnya dan berbalik untuk masuk ke kabin, langsung menuju ke ruangan tempat Anderson berada. Ia mengetuk pintu dan membukanya dengan cepat. Dengan tangan disilangkan, Danitz berdiri di pintu dan berkata kepada Anderson yang sedang menggambar potret, "Bagaimana? Bagaimana dengan pencernaan barang itu di perutmu?" Anderson meletakkan kuasnya, melirik Danitz, dan menjawab dengan berat. Dia sudah tahu bagaimana memanggilku ayah. Danitz secara naluriah melangkah mundur 2 langkah. Anderson segera kembali ke keadaan santainya saat ia berkata dengan senyum, "Hanya bercanda, tidak buruk. Kaptenmu memiliki ide dan semangat. Satu-satunya masalah adalah kita telah mengalami kegagalan terlalu banyak kali. Oh, objek di perutku telah diisolasi. Itu tidak akan mempengaruhiku untuk waktu yang lama." Saat ia berbicara, ia menggosok perutnya. Danitz mengernyitkan kening dan bertanya dengan penasaran. Awalnya ada semacam efek. Anderson mengamati Danitz beberapa kali. "Kau seharusnya pernah mendengar bahwa beberapa karakteristik atau ramuan Beyonder akan merembes ke dalam barang-barang yang bersentuhan lama dengan mereka dan mengubahnya menjadi artefak tertutup yang sulit digunakan. Namun, tubuh manusia hanyalah barang yang relatif khusus. Kadang-kadang aku benar-benar curiga bahwa kau memperoleh kekuatan Beyonder melalui kontak dengan ramuan dan bukan melalui konsumsi. Itulah sebabnya otakmu membusuk. Di masa lalu, Danitz pasti akan marah. Tetapi sekarang, yang ia lakukan adalah tertawa kecil. Dengan kata lain, jika kau tidak mengisolasinya, barang di perutmu akan perlahan-lahan menyatu dan merekonstruksi tubuhmu, termasuk otakmu. Anderson terhibur saat mendengar itu. "Sangat baik. Teruskan, jangan berhenti. Aku rasa kau bisa mencoba maju ke sequence 6. Ya, biasanya kau sangat terampil dalam menyalakan api." Danitz menjawab dengan sinis, "Aku hanya kekurangan bahan-bahannya." Memikirkan instruksi German Sparrow, ia menekan dengan enggan. Bagaimana seharusnya masalah ini ditangani setelah isolasi? Anderson mengusap kancing pertama bajunya sambil tertawa. Dua kemungkinan. Satu adalah mencari bantuan dari seorang demigod seperti Unshadowed yang memungkinkan objek itu merembes sedikit demi sedikit. Dalam hal ini, kaptenmu mengenal seseorang yang bisa melakukannya. Satu-satunya masalah adalah karakteristik Beyonderku mungkin akan terhapus saat mengeluarkan objek itu. Itu akan menurunkan sekuensku dan bahkan mengubahku menjadi orang biasa. Garis pemikiran kedua adalah memikirkan cara untuk memperoleh formula ramuan kesatria darah besi. Siapkan ritual yang sesuai dan bahan tambahan
dan lihat apakah ada cara untuk mengakomodasi objek itu dan menggunakannya untuk menjadi demigod. Itu terdengar sangat berbahaya. Danitz memberikan penilaian objektif terhadap garis pemikiran kedua. Senyum Anderson semakin terlihat jelas. Memang, ini sangat berbahaya. Aku bahkan tidak tahu apakah itu akan berhasil. Tapi tidakkah kau pikir itu menarik untuk memiliki tugas yang menantang seperti itu? Setidaknya, ini lebih konsisten dengan penilaian estetikaku daripada metode pertama. Danitz menggelengkan kepala dengan serius dan berkata, "Tidak." Setelah itu, ia bertanya dengan cara provokatif dan menyelidik. "Tidakkah kau memiliki warisan besar? Tidak. Kekayaan? Aku bisa membawakan kembali abumu." Anderson sama sekali tidak kesal dan dengan serius mengangguk. "Nanti kau bisa mempertimbangkan untuk memakan abuku langsung." Mengapa tidak mungkin untuk memprovokasi orang ini sama sekali? Sudut mulut Danitz bergetar saat ia memutuskan untuk menyerah. Ia ingin mencari kapten dan bertanya bagaimana cara memperoleh barang-barang yang terkait dengan wakil Laksamana Ailman. Larut malam di 160 Boklund Street, tepat saat Klein hendak tidur, ia melihat Nona Messenger keluar sambil memegang 4 kepala berambut pirang dan bermata merah. Salah satu dari mereka menggigit amplop tipis yang berisi surat di dalamnya. "Dari siapa?" tanya Klein secara kebiasaan saat ia mengulurkan tangan untuk menerimanya. 4 kepala Reinhard Tineker berbicara satu sama lain. "Sharon? Siapa?" "Tidak. Suka nama panggilan." SakuraNovel.id. Sebelumnya, daftar isi